Ya intinya sih gini, kalau timnas pengen lolos, pertama sebisa mungkin di laga kandang nanti harus menang semua, Ya. ya kan? Menang semua kalau bisa, atau cukup kalah oleh Irak. Itu aja. Kita anggap aja kita ngambil posisi di posisi peringkat kedua, Ya. ya kan? Bisa lolos bersama Irak gitu kan. Cuman Oke, Bung Mul, melihat hasil pembantahan sangat sebenarnya miris sekali, penuh harapan ya Bung Mul. 5-1 ini luar biasa lah, pokoknya ini sebuah pukulan ya, pukulan telak buat timnas kita dan pelatih tentunya. Ya, Bung Mul, tanggapannya? ya, menurut saya hasil 5-1 ini memang hasil yang sangat mengecewakan untuk timnas senior, karena gimana, bahwa semua masyarakat Indonesia sudah berharap bahwa timnas minimal Imbang bisa ya. bisa menahan kekuatan Irak ya. Ya. Tapi jika kita melihat memang dari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Irak juga memang Indonesia sangat jauh banget. Secara kualitas peringkat FIFA juga memang jauh banget dengan Irak, dan Irak memang ini salah satu juara Piala Asia juga. Jadi memang secara kualitas pun Irak memang jauh di atas kita. Ya, tetapi memang harapan kita lah yang memang terlalu tinggi terhadap timnas Indonesia. Padahal memang timnas Indonesia ini sedang menuju progres menuju sepak bola yang lebih baik ya. Tapi memang kekalahan 5-1 ini tentu sangat memukul kita, karena memang selama ini timnas Indonesia di kancah pertandingan seperti FIFA Matchday tentunya kan udah sering ya sangat menghasilkan hasil yang positif kan, seperti ngelawan Kurakau, Burundi yang memang secara peringkat FIFA mereka jauh di atas kita kan, bahkan mereka peringkat istilahnya di 100, bahkan Palestina aja ditahan imbang. Kuwait kalah malah. Kuwait kalah, Kurakau juga dalam 2 pertandingan kalah FIFA Matchday, bahkan lawan juga sama. Juara Pildun ya, cuma menang 2-0. Dan memang sebenarnya menurut saya timnas ini nggak ada event kan selama ini, hanya di FIFA Matchday aja kan. Nah tentunya ketika ada event yang sangat besar, dan ini adalah kualifikasi Piala Dunia, tentunya di putaran pertama zona Asia, dan kalah 5-1 tentu ini sangat mengecewakan. Tetapi ini belum berakhir ya. Iya, betul. Tentunya belum berakhir, dan juga buat pemain Indonesia harus tetap semangat, fokus untuk mendapatkan poin, dan tentunya ini juga menjadi titik balik buat timnas Indonesia bahwa mereka itu belum menjadi siapa-siapa. Jangan terlalu besar kepala ketika dipuji oleh netizen, oleh masyarakat bahwa kualitasnya bagus, tapi coba introspeksi diri bahwa kita ini baru akan mulai bermain lebih baik. Ya, nah, dan Sintayong juga pasti akan terus memperbaiki prosesnya, apalagi kalian ini 5-1 untuk proses belajar juga, dan nanti ketemu Irak di leg kedua tentunya di Indonesia bisa membalas, dan penonton di Indonesia juga nanti bisa datang full penuhin stadion. Ayo ya, ramaikan ini. Ya sih sebenarnya melihat pertandingan ya teman-teman, ini sih sebenarnya lebih ke error pemainnya ya teman-teman, apalagi melihat gol pertama, gol kedua ya bunuh diri ya dari Jordi Amat. Sebenarnya dari segi permainan sih sepertinya kita cuma kalah mental, Bung Mul. Ya betul, sebenarnya pertama kita main di Stadion Irak, dan ini adalah event sangat besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia, dan tentunya Irak juga tidak main-main. Dia pengen membantai tim Indonesia, bahkan dengan menghadirkan 65.000 penonton full sold out untuk tiketnya. Artinya Irak nggak main-main, dia pengen masyarakatnya nonton semua untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia tentunya. Dan kekalahannya pun sebenarnya memang ya ini bukan hari yang baik buat timnas Indonesia ya. Sebenarnya secara kualitas main semua ini tim yang sudah turun pemain-pemain bagus semua kan. Tetapi memang bukan harinya, hari apesnya, di mana pemain-pemain kita banyak kesalahannya. Bahkan gol pertama kesalahan dari Mark Klok. Ya, benar. Gol kedua juga Jordi Amat bunuh diri, dan gol ketiga juga sebenarnya kesalahan juga. Di mana ketika ada bola yang muntah,
seharusnya harus langsung ditutup oleh 3 pemain, tapi telat menutup akhirnya ditendang dari luar penalti dan gol. Itu sih kesalahannya. Di gol keempat kelimanya itu adalah istilahnya buah dari kesalahan awal yang akhirnya membuat mental pemain jadi down sebenarnya. Padahal di babak kedua sebenarnya timnas Indonesia udah mulai mau bangkit tuh kan. Tapi ketika gol ketiga terjadi, mental timnas kendor lagi dan mulai terkikis semangatnya, dan kekalahan 5-1 ini tentu sangat mengejutkan bagi kita, tapi ini bukan segalanya, bukan kekalahan bukan akhir dari segalanya ya. Iya, bukan akhir dari segalanya, tentunya masih banyak peluang. Yang penting timnas Indonesia tetap fokus, masih ada berapa berarti 8 pertandingan lagi ya? 7 pertandingan lagi. Lawan Filipina. Ya, karena kan nanti ada lawan Filipina, lawan Vietnam, sama lawan Irak. Ya. Nanti di kandangnya juga sekitar 5 pertandingan lagi. 5 pertandingan lagi ya. Ya tentunya masih bisa, apalagi ini di Filipina, target Sinteyong dan timnas Indonesia tentunya harus bisa membantai Filipina. Di kandang Filipina. Harus. Minimal harus 4-0. Kenapa? Harus 4 supaya kita tetap bisa menjaga selisih gol. Ya tentunya bukan cuma poin, kita harus menjaga selisih gol juga, karena takutnya ketika nanti poinnya imbang, yang dilihat adalah selisih gol kan. Nah, kita sudah kalah di laga awal itu 5, artinya kita harus selisih gol 4 gol. Nah, tentunya nanti kan secara kebobolan dan mencetak gol itu sama kan, jadi sama-sama 5, jadi 0 gitu kan. Nanti ketika pertandingan selanjutnya baru kita mengejar gol lagi gitu. Ya tentunya harus bisa membantai Filipina lah. Ya teman-teman, mungkin ya itu pembahasan mengenai hasil pertandingan kemarin, dan selanjutnya kita akan bahas persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi Filipina, Bung Mul. Ya, mungkin taktik dari Sintayong bagaimana? Menurut saya taktik melawan Filipina ini akan berbeda ketika melawan Irak. Karena kenapa? Ketika melawan Irak tentu Sintayong memasangkan 5 back ya, di mana yang 3 center back itu adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Yang sayapnya adalah Sen Patinama, dan sayap kanannya itu Asnawi kan. Tentunya ketika nanti melawan Filipina, yang notabene Filipina ini adalah kita jauh kualitasnya dari Filipina, ya bukan berarti merendahkan, tapi secara kualitas kita jauh lebih baik, lebih unggul. Artinya Sintayong bakal bermain dengan menyerang. Tentunya tidak akan memasang 3 back sepertinya tidak akan masih 3 back, tapi mungkin akan center back tetap 2. Dan nanti ya tetap akan bermain menyerang ya. Dan tentunya saya berharap sih strikernya yang dipasang ya, kalau misalkan Dimas Derajat tidak cedera, karena kemarin itu dia sedikit diganti oleh Rafael Struijk kan karena ada cedera. Nah, semoga Dimas Derajat bisa main dan dipasangkan kalau bisa dengan Rafael Struijk, karena ini luar biasa loh. Ketika dia menggantikan, dia langsung bisa memberikan asik pada Sen Patinama. Ini anak muda luar biasa. Jadi saya berharap Rafael bisa dimainkan di awal. Dan tentu Dendi Sulistiawan bisa menjadi cadangan, atau mungkin kalau Dimas Derajat ini cedera, mungkin bisa memainkan Dendi Sulistiawan dan itu, atau mungkin nanti ya Ramadan Sananta sih. Kalau harapan saya sih bisa karena melawan Filipina kayaknya Ramadan Sananta oke lah gitu ya. Ya itu teman-teman. Ya kita doakan saja ya tentunya untuk kemenangan timnas Indonesia, apalagi ini setidaknya ya kualitas sih mungkin kita lebih unggul ya daripada Filipina, dan ini juga jadi kesempatan ya Bung Mul untuk timnas kita meraih poin, tentunya mencetak banyak gol. Ya intinya sih gini, kalau timnas pengen lolos, pertama sebisa mungkin di laga kandang nanti harus menang semua, ya kan? Menang semua kalau bisa, atau cukup kalah oleh Irak, itu aja. Anggap aja kita ngambil posisi di posisi peringkat kedua. Ya kan, bisa bersama Irak gitu kan. Cuman kan Vietnam juga luar biasa. Vietnam apalagi ketika kemarin timnas Indonesia dibantai 5-1, wah langsung media Vietnam itu langsung istilahnya membuat berita bahwa wah sangat kasihan sekali katanya melihat timnas Indonesia dengan kalah 5-1. Tapi ya kita buktikan nanti lawan Vietnam. Yang paling penting menang lawan Vietnam, menang lawan Filipina. Ya 2 leg ya. 2 leg dua-duanya kalau bisa. Atau ya tadi lawan Irak menang di kandang, nanti timnas Indonesia lawan Vietnam mungkin ya bisa imbang lah ketika main di kandang Vietnam. Ya tentunya kita bisa lolos sebenarnya. Masih ini kita bisa lolos. Apalagi ini juga sebagai gambaran loh bahwa nanti di Piala Asia ini loh lawan kita. Ya. Irak, benar. Vietnam. Siapa lagi? Jepang. Ya, Jepang. Timnas Indonesia. Ya benar. Artinya
jauh lebih berat ke Piala Asia nanti. Nggak ada Filipina di situ. Di sini masih diuntungkan kita ada Filipina nih. Nanti di Piala Asia itu ada Irak, Jepang, Vietnam. Indonesia artinya apa? Lawan paling mudah kita hanyalah Vietnam. Iya. Ya kan? Sulit banget kan? Nah ini sebagai gambaran juga, pelajar juga sih tahu yang ketika nanti Piala Asia sudah tahu nih Irak seperti apa gaya mainnya kan? Jadi udah berpengalaman lah. Ya, belajar dari kesalahan. Dan ya betul. Dan yang paling mengerikan ya menurut saya teman-teman ini Jepang ini. Ini sepertinya untuk bahkan ini nahan imbang aja sebenarnya ini udah jago. Ya, bukan kita pesimis ya, Bung, tapi kita realistis aja gitu tuh. Karena lawan Jepang ini ya tentu Jepang ini pemain adalah kelasnya grade kelas A ya. Iya, pemainnya bermain di Eropa semua, artinya bermain di level liga utama semua. Iya. Ya, kita lihat gimana ada Kubo, terus ada siapa? Itu. Brighton. Iya, itu. Lupa. Ya, banyak banget Endo juga pemain Liverpool. Minamino, ada back sayap juga, back Arsenal siapa? Ya, Tomiyasu. Iya, betul. Ini udah istilahnya lawan Jepang ini udah berat loh. Jerman dibantai. Yang lain pada dibantai itu pada lihat. Timnas Indonesia tinggal gimana caranya jangan kalah aja dulu. Ya intinya tahan imbang sebisa mungkin, pokoknya bermain solid pertahanannya. Ya, terutama seorang Mitoma ya ini. Iya, Mitoma benar. Asnawi ini bisa ngantongin Garnacho ya, benar. Tapi ya semoga saja juga bisa ngantongin Mitoma juga. Ya, jadi intinya timnas Indonesia masih banyak peluang buat bisa lolos kualifikasi Piala Dunia di zona Asia putaran pertama ini ya, tentunya bisa dengan memperjuangkan peringkat kedua tentunya ya sebisa mungkin ya peringkat 1, tapi ya kalau sulit ya peringkat 2 lah ya. Dan tentu kita harus libas Vietnam tentunya ini karena Vietnam ini adalah musuh banget sebagai batu sandungan bagi timnas. Iya benar. Jadi kita kalahkan Vietnam di 2 laga ya supaya nggak banyak ngomong ini Vietnam ini. Iya benar-benar. Kita balas. Teman-teman, intinya kita doakan saja ya karena sebagai fans, sebagai warga Indonesia ya tugas kita ya hanya mensupport ya apa di balik permainan yang seperti itu ya kita itu di luar kendali kita lah itu mah. Ya, betul ya. Ya semoga saja pemain kita diberi kekuatan, diberikan mental yang kuat ya, Bung Mul. Ya. Terus juga mengurangi lah error-errornya gitu. Sebenarnya ya secara kualitas di pemain pertahanan ini kan pemainnya udah utama semua ya. Dan luar biasa ini dari tadi pertahanannya udah pemain inti semua, cuman memang di tengah kita kurang gelandang kreatif ya, tentunya agak sulit ketika kehilangan Marcelino dan juga Ipar Jenner. Nah ini yang karena jadi pertanyaan Bung Mol. Jadi ketika timnas Indonesia ada Marcelino dan Ipar Jenner ini 100%, nah ketika nggak ada mereka itu 75%, artinya 25% itu ada di mereka sebenarnya. Kekuatan lini tengah lah, lini tengahnya. Sekarang kan cuma ada Mark Locke, Kabuaya tentunya kan, sama Arkan. Nah ini kan Mark Locke ini sebenarnya bagus secara passing tapi dia agak berat ketika melawan pemain yang memang secara badan lebih besar atau dia bermain yang cepat ya kayak Irak lah. Kan berat banget, kayak kalau kita lihat MU kayak Eriksen lah. Eriksen agak berat kalau melawan yang memang bermain main badan, main cepat ya, kayak misalnya lawan biasa Liverpool agak berat biasanya. Tapi akan cocok ketika lawan-lawan yang bermain slow. Makanya Marco ini ketika lawan Filipina menurut saya dia cocok untuk dimainkan lawan Filipina. Tapi ketika lawan yang berat banget, nah dia kan larinya nggak cepat Marco. Iya, kalah lari. Ketika bola pertama pun kesalahan dia ketika bola istilahnya terlalu jauh, dia kan agak mengejar kan, telat menutupnya gitu. Jadi ya tentunya agak berat. Nah Kambuaya mungkin lebih cocok untuk main melawan Irak, lumayan lah dia gitu secara untuk body dan untuk bisa menahan gempuran dari lawan. Ya betul. Oke teman-teman, ya mungkin itu saja ya pembahasan mengenai timnas Indonesia